Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Excel. Pada kesempatan ini kita akan belajar untuk membuat aplikasi perhitungan usia. Aplikasi ini dapat menyajikan jenis kelamin, tanggal lahir, usia sekarang, dan usia lengkap hanya dengan memasukkan data nomor induk kependudukan atau NIK. Contohnya seperti ini: 827103120280. Ya, dengan memasukkan data NIK, maka aplikasi ini akan menunjukkan jenis kelamin, tanggal lahir, usia sekarang, dan usia lengkap dari pemilik NIK tersebut. Bagaimana cara untuk membuat aplikasi ini? Kita akan langsung membuatnya. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini. Sahabat Excel, di sini telah tersedia data NIK. Data ini akan kita coba tentukan jenis kelamin, tanggal lahir serta usia dari tiap-tiap NIK ini. Untuk diketahui bahwa nomor induk kependudukan atau NIK ini terdiri dari 16 angka. Untuk 2 angka pertama adalah kode provinsi, 2 angka kedua adalah kode kabupaten, berikut adalah kode kecamatan, kemudian tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, dan 4 digit terakhir adalah nomor urut terbit NIK. Untuk menentukan jenis kelamin, kita bisa lihat data tanggal lahir dari NIK, yaitu angka ke-7 dan ke-8. Jika angkanya lebih dari 40, maka pemilik NIK tersebut berjenis kelamin perempuan. Untuk itu, mari kita coba mengambil data tanggal lahir dari tiap-tiap NIK, yaitu sama dengan mit buka kurung arah panah ke data NIK, kemudian tanggal lahirnya berada pada karakter ke-7 dan kita ambil 2 karakter. Oke. Ya, kita copy. Sudah muncul semua tanggal lahir dari NIK yang ada. Di sini kita bisa lihat ada beberapa data yang tanggal lahirnya lebih dari 31, seperti ini: 56, 57, 70, dan 68. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa angkanya lebih dari 40, sehingga dipastikan bahwa pemiliknya tersebut adalah jenis kelamin perempuan. Dan sekarang kita akan mencoba mengubah tanggal lahirnya, bahwa jika tanggal lahirnya lebih dari 40, maka jenis kelaminnya adalah perempuan, sedangkan jika kurang dari 40, maka jenis kelaminnya adalah laki-laki. Kita coba di sini, kita menggunakan fungsi if buka kurung ini, kemudian jika jenis kelamin angkanya lebih dari 40, maka jenis kelaminnya adalah perempuan, sedangkan jika kurang dari 40, jenis kelaminnya adalah laki-laki. Ya. Di sini bisa kita lihat bahwa angka 23 jenis kelaminnya tetap perempuan, ya. Ini ada yang salah. Kita coba lihat ini untuk kode tanggal lahirnya, karena ini diambil menggunakan fungsi mit, maka yang kita ambil adalah dalam bentuk teks. Untuk itu kita harus merubah data ini semua menjadi format angka atau value, maka kita harus menambah garis datar sehingga hasil dari teks itu berubah menjadi angka atau value, ya, seperti ini.
ini yang lebih dari 40 pasti berubah menjadi jenis kelamin perempuan. Ya, kita bisa lihat ini 56 perempuan, 1 dan yang lainnya perempuan. Ya, untuk data jenis kelaminnya sudah kita dapat. Sekarang kita masuk ke tanggal lahir. Untuk tanggal lahir sama seperti tadi, kita hanya menggunakan fungsi MIT, namun untuk angka yang lebih dari 40 kita kurangi 40, sedangkan jika tidak lebih dari 40 maka kita masih tetap menggunakan tanggal lahir tersebut. Misalkan seperti ini, tanggal lahir di data ke-7 ya, seperti ini. Tanggal lahirnya tidak mungkin 56, maka jika tanggal lahirnya itu lebih dari 40, maka tanggal lahir yang ada ini kita harus kurangi 40, sedangkan jika kurang dari 40 maka tetap menggunakan data tersebut. Ya, seperti ini, bahwa tanggal lahir yang 56 tadi ya berubah menjadi 16 ya, karena 56 kurang 40 adalah 16. Untuk yang lain juga yang tanggal lahir lebih dari 40 telah berubah. Untuk tanggal lahirnya sudah kita dapatkan. Untuk bulan lahir kita ambil datanya pada karakter ke 9 dan 10 sama dengan MIP data NIC, kemudian karakter ke-9 kita ambil 2 digit ya, kita dapat, kita tinggal mengkopinya ya, semuanya sudah ada bulan lahirnya. Kemudian untuk tahun lahirnya pada digit 11 dan 12. Ini 11 ambil 2 karakter ya. Baik, untuk tahun lahir sudah ada, tetapi hanya tersaji 2 angka. Di sini tahun lahirnya 69, 76, 95, 1. Di sini kita bisa lihat bahwa ada angka yang tersaji adalah 69, ada juga yang 01 ya. Untuk tahun lahir kita bisa tambahkan angka 1900 atau angka 2000 ya. Untuk angka 69 tidak mungkin kita tambahkan 2000 karena saat ini saja baru tahun 2024. Tidak mungkin pemilik NIK ini lahir pada tahun 2069. Untuk itu kita harus membuat tahun lahir ini dengan memberikan logika bahwa jika tahun lahirnya jika ditambah 2000 kemudian hasilnya lebih dari tahun sekarang, maka harus menggunakan penambahan 1900. Sedangkan jika hasilnya
kurang dari tahun sekarang, seperti 01 ditambah dengan 2001 itu hasilnya kurang dari 2004, maka hasilnya tetap ditambah dengan 2000. Ya, kita coba gunakan fungsi if, bahwa jika dari data tahun yang kita ambil ini jika ditambahkan dengan 2000, hasilnya itu lebih dari tahun sekarang, maka kita gunakan penambahan 1900, kemudian jika hasilnya kurang dari 2024 untuk pengenaan 2000, maka kita gunakan penambahan 2000. Ini kita pakai fungsi ini, kemudian kita tetap gunakan 2000. Ya, hasilnya seperti ini. Kemudian kita tinggal mengkopinya saja. Ya, kita sudah dapatkan tahun lahir dari tiap-tiap NIK. Sekarang kita lanjut dengan menggabungkan tanggal, bulan, dan tahun menjadi satu angka tanggal lahir dengan cara kita gunakan fungsi date. Di sini minta tahun, kita arahkan ke tahun, kemudian bulan, kemudian hari. Ya, kita sudah dapatkan tanggal lahir dari masing-masing NIK. Selanjutnya kita akan menghitung usia dari tiap-tiap NIK. Untuk menghitung usia kita gunakan fungsi today sekarang, dikurangi dengan tanggal lahir. Setelah itu kita bagi dengan 365. Ya, kita sudah dapatkan usia dari tiap-tiap NIK. Di sini tertera 54,63 dan seterusnya. Untuk itu kita akan coba bulatkan dari data usia yang kita dapatkan. Kita bisa gunakan fungsi terang int, kemudian fungsi-fungsi lainnya rundown. Ini tiga fungsi ini digunakan untuk pembulatan ke bawah, sedangkan round dan round up itu untuk pembulatan ke atas. Untuk mengetahui hasilnya kita akan coba menggunakan terang ini, kita gunakan digit. Ya, hasilnya seperti ini. Sama juga dengan nt, hasilnya juga akan kita dapatkan 54. Begitu juga untuk rundown. Jadi tinggal kita menginginkan hasil dari usia ini mau kita bulatkan ke bawah atau bulatkan ke atas. Ya, seperti ini. Untuk round, pembulatannya ke atas, maka hasilnya dari 54,63 menjadi 55. Begitu juga jika menggunakan round up.
ya, hasilnya juga pemulatan ke atas. Untuk saat ini saya akan gunakan fungsi INT saja untuk pembulatan ke bawah supaya pas usianya sesuai dengan hari lahirnya dan tidak dibulatkan ke atas. Untuk itu pada hasil ini kita gunakan fungsi INT, kemudian kita ambil data yang tadi, kemudian kita copy ya, hasil ini kemudian kita bulatkan ke bilangan asli tanpa menggunakan desimal ya. Untuk selanjutnya kita sudah dapatkan data usia, namun data usia ini ada ketergantungan dengan data-data dari kolom-kolom yang sebelumnya, sehingga jika kita menghapus data ini maka data tanggal lahir dan data usia akan hilang. Untuk kita jadikan data tanggal lahir tanpa bergantung dari data DE dan F, kita bisa mengcopy setiap rumus yang kita buatkan dan kita gabungkan menjadi satu di dalam data tanggal lahir ini. Kita coba menghilangkan dulu tergantungan dari tiap-tiap kolom. Untuk F3 kita lihat di F sini, fungsi gunakan ini kita kopikan saja di sini F3 ya. Kemudian untuk E3 kita copy fungsinya lagi, rumusnya lagi kita pindahkan di sini. Kemudian untuk D3 kita copy lagi, kita pindahkan ke sini ya. Hasilnya jika kita hapus maka tanggal lahirnya tidak terhapus, namun fungsi yang kita dapatkan memang sangat panjang. Ini kita bisa menghapus langsung ya. Hasilnya seperti ini, tinggal kita mengkopinya saja. Selanjutnya rumus-rumus yang kita dapatkan ini bisa kita pindahkan ke aplikasi yang kita lihat. Di sini jenis kelamin kita ambil saja rumusnya, kemudian kita pindahkan di jenis kelamin sini, kemudian nicknya kita pindahkan di sini, kemudian kita enter, kemudian sini tanggal lahir kita ambil dari sini, kita copy, kita masukkan di aplikasi ya. Kemudian ini kita pindahkan ke nick, karena nick belum ada maka nilainya belum ada hasilnya ya. Sudah kita pindahkan. Untuk usia sekarang kita ambil sini dan kita pindahkan ke dalam aplikasi, kemudian kita di sini. Untuk D3 nya adalah tanggal lahir, kita enter. Kemudian untuk menghitung usia lengkap pada data tahun, kita bisa gunakan fungsi dateif ya. Jadi dateif untuk tanggal lahirnya ini itu
kita gunakan fungsi today, kemudian yang kita ambil adalah tahunnya atau ya, kemudian kita tutup kurung, kemudian untuk bulan kita bisa copy untuk di tahun, kita ganti dengan M common ya, kita tambah dengan M. Sedangkan untuk hari kita copy, kita ganti sini dengan hari atau day, sedangkan tahunnya kita hapus ya. Sekarang untuk menghilangkan error ini, kita bisa tambahkan fungsi if error ya, kurung, kemudian di sini pakai tanda pemisah, kemudian double kutip, kemudian kurung. Ini juga sama, kita pakai fungsi if error, kemudian di ujungnya kita kutip. Jadi jika error maka akan dikosongkan. Jika ini jika error maka hasilnya adalah kosong. Lagi kita pakai fungsi error ini ya. Dan untuk hari sama seperti yang sebelumnya, dan kosongkan jika error ya. Sekarang kita coba masukin salah satu nick, misalkan yang ini, kita copy, kemudian kita masukkan di aplikasi perhitungan usia ya. Setelah kita kopikan nick, maka langsung terbaca bahwa nick tersebut adalah pemiliknya berjenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 16 Juli 1976, dan usia sekarang adalah 47 tahun. Usia lengkapnya adalah 47 tahun, 10 bulan dan 13 hari. Ini jika data nicknya belum ada, maka semuanya masih kosong karena kita gunakan fungsi if error. Kita coba lagi gunakan salah satu data nick, kita kopikan di sini ya, maka hasilnya langsung tertera seperti yang tadi. Demikian sahabat Excel, cara untuk membuat aplikasi perhitungan usia. Mudah-mudahan aplikasi ini dapat bermanfaat, khususnya untuk pemerintah desa atau kelurahan dalam membuat data pokok kelurahan atau desa, yaitu jumlah penduduk berdasarkan usia. Apabila ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share untuk pengembangan channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.